dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya. Yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan ABS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan ABS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam. Kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan ABS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung dan dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan? Karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax. Ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke? Ini kan silakan yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Oh, yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi ke depannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi seperti itu atau enggak? Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya AM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya.
Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya. Ancaman namanya. Minimal 4 tahun. Apalagi Pak untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.